Entah itu Raja Saul, entah itu keluarganya. Tetapi Daud gak pernah menyerah. Bahkan Raja, the King of Israel, itu ketakutan. Kenapa? Karena dalam hati, dari dalam hati, mereka sudah kalah. Kalahnya di mana? Di hati. Ini yang buat Israel kalah sebelum mereka even bertempur. Ini yang membuat mereka gak semangat. Saya mau berkata begini, kalau hari ini hati kita kalah, maka yang terjadi kita gak punya lagi yang namanya iman. Kalau hari ini kita sudah gak punya iman lagi, apa yang terjadi? Maka kita sudah gak punya harapan. Kalau hari ini kita gak punya harapan, mati pun mau saudara. Gak sedikit orang-orang yang menyerah, bahkan punya suicidal thought, dalam pikirannya mau bunuh diri. Kenapa? Karena harapannya sudah nggak ada, karena iman yang nggak punya, karena dalam hati saja mereka sudah kalah. Dan itu yang musuh mau kita alami, untuk kita nggak punya lagi harapan. Tetapi Daud hatinya menetap kepada Tuhan, sampai Saul pun nggak bisa stop Daud untuk lawan Goliat. Ini yang dinamakan true faith, iman yang sejati. Gak peduli engkau harus jalan sendiri, selama engkau tahu ada Tuhan yang menyertainya, Daud tetap jalan. Daud punya iman karena dia tahu dia punya Tuhan yang hidup. Tahukah saudara, hubungan itu adalah berdasarkan kepercayaan, termasuk hubungan kita kepada Tuhan. Kalau saudara hari ini berkata, saya percaya orang, ataupun saudara berkata, saudara percaya kepada saya, maka yang terjadi adalah saudara akan dengan yakin percaya kepada satu, karakter saya, dua, kemampuan saya, tiga, kekuatan saya, dan keempat, kebenaran orang yang saudara percayai. Ini yang terjadi ketika saudara berkata, aku percaya kepadamu. Dan seringkali keluarga gagal, kenapa? Karena pasangannya tidak lagi bisa percaya satu sama lain. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasari oleh percaya. Semakin besar rasa percayamu, semakin kita akan merasa aman. Tetapi ketika percaya itu rusak, apa yang terjadi? Hubungan itu juga akan rusak. Sementara Daud percaya kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, apakah Daud ini konyol? Dia nggak pernah perang, dia masih muda. Apakah dia nggak memperhitungkan badannya cuma seumpril, sedangkan Daud berkali-kali lipat lebih besar daripada Daud? Apakah Daud ini cari mati? Kira-kira apa jawabannya? Yuk kita lihat apa yang dikatakan oleh Bible. 1 Samuel 17:34. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini telah menjadi gembala di antara domba-domba bagi ayahnya. Ketika singa dan beruang datang serta merampas seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, memukulnya, dan melepaskannya keluar dari mulutnya. Apabila ia bangkit melawan, maka aku akan menangkap janggutnya dan memukulnya serta membunuhnya. Hambamu ini telah membunuh baik singa maupun beruang. Dan dalam keadaan ini orang Filistin yang tak bersunat itu akan menjadi sama seperti salah satu dari mereka itu, karena ia telah mencemooh pasukan Elohim yang hidup. Lalu Daud berkata, Yahweh yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, maka dia akan melepaskan aku juga dari tangan orang Filistin itu. Maka Saul berkata kepada Daud, pergilah dan Yahweh menyertaimu. Kalau saudara baca ayat ini, menurut saudara, Daud konyol atau enggak? Dia cari mati, dia nggak punya perhitungan? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia tahu betul apa yang dia lakukan. Imannya Daud itu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan siapa Tuhannya.
Iman adalah landasan atau alasan kita percaya kepada Tuhan. Yang menarik adalah Daud sudah terbiasa berjuang sendirian. Dia sudah biasa satu lawan satu, baik itu sama singa, baik itu sama beruang yang mau mangsa domba-dombanya. Dan kalau saudara tahu, singa dan beruang itu begitu buas dan ganas. Begitu juga Daud melihat Goliat, gak peduli seberapa buas Goliat, gak peduli seberapa ganas Goliat, tetap sama di mata Daud. Setiap ada singa, setiap ada beruang yang mau mangsa hewan ternaknya, Daud harus lawan. Sementara dia sendirian di ladang, dia gak bisa minta tolong siapapun. Gak ada yang bisa dia telepon, baik itu kakaknya sedang ada di medan perang, mungkin itu papanya, dia gak bisa WA call kepada papanya, atau bahkan minta tolong kepada DPR. Karena katanya kalau kena masalah sekarang minta tolongnya sama DPR. Bercanda saudara. Gak ada siapa-siapa yang bisa tolong Daud kecuali Tuhan. Dia hanya bisa andalkan Tuhan. Setiap kali dia lawan beruang, setiap kali dia lawan singa, Tuhan yang selalu luputkan Daud dari terkaman maut. Sebetulnya hari ini Daud punya pilihan untuk lari dan tinggalkan saja domba-dombanya. Seandainya dia lakukan itu pun mungkin bapaknya akan ngerti. Tak tinggal aja ya. Ini ada singa, ada beruang. Udah, pergi aja. Aku cerita sama bapak saja. Pak, ada beruang. Aku lari tinggalkan domba-domba. Mungkin bapaknya akan berkata, gak apa-apa nak, yang penting kamu selamat. Orang tua mana yang akan biarkan anaknya mati diterkam oleh singa atau beruang hanya karena 2-3 ekor domba? Tetapi Daud memilih untuk tetap menjaga domba-dombanya karena dia tahu ada Tuhan yang menyertainya. Daud pakai situasi itu untuk mendapatkan pengalaman bersama dengan Tuhan. Walaupun Daud muda gak pernah perang, tetapi dia punya pengalaman jalan sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ini yang membedakan Daud dengan Raja Saul. Saul itu selalu perang rame-rame, menang, sering sekali, beribu-ribu telah dikalahkan oleh Raja Saul. Tapi dia selalu perang rame-rame. Dia semangat kalau rame-rame, tapi waktu ditantang sendirian, bingung dia. Begitu juga dengan kita. Iman kita menjadi lebih kuat waktu sama-sama. Memang iman bersama-sama itu sering bawa kemenangan sih. Ada satu case di Markus pasal yang kedua. Sana ada 4 orang yang punya teman yang lumpuh. Ketika teman yang lumpuh mau dibawa ketemu dengan Yesus, penuh sesak tempat di mana Yesus sedang berkhotbah, apa yang terjadi? Temannya bongkar atap itu, dia lubangin atap itu, dia turunkan si lumpuh di tengah-tengah ibadah. Begitu mereka ketemu dengan Yesus, Bible berkata, Jesus saw their faith. Markus 2 ayat 5 berkata begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus lihat iman siapa yang sakit? Yesus lihat iman mereka. Jadi orang yang lumpuh sembuh karena teman-teman yang beriman. Dan gara-gara mereka, Yesus berkata di ayat 11, berkata begini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Keren sih kalau saudara punya teman-teman model seperti ini. Iman yang begitu dahsyat, bersama-sama menjadi satu fondasi yang tidak tergoyahkan. Keren. Saya rindu saudara bisa punya komunitas seperti itu di gereja kita. Tapi kadang musuh itu ganti strateginya, mainnya 1 lawan 1. Seandainya itu terjadi, kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman jalan bersama dengan Yeshua HaMashiach. Saya percaya gak ada satupun dari saudara yang akan menjadi kecewa.
sekalipun engkau ditinggalkan, sekalipun engkau diragukan, sekalipun engkau dipandang sebelah mata, engkau tetap percaya. Kenapa? You are chosen. Karena engkau telah dipilih sama Tuhan. Siapapun saudara, saudara tahu bahwa engkau telah dipilih sama Tuhan. Maka dari itu kesimpulannya, kita dipilih pertama menjadi pengikut Kristus. Oleh anugerahnya kita diadopsi menjadi anak untuk dimiliki dan menjadi pengikut Kristus. Mungkin ada momen-momen di mana masalah itu nggak bisa diwakilkan. Engkau harus menghadapi masalah itu sendirian, nggak bergantung kepada orang lain kecuali kepada Tuhan. Saya mau berkata, tetap saudara punya Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang sanggup menolong saudara. Kita dipilih kedua, jadi teladan. Kita dibawa keluar dari masalah.